tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Tara, amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk amin. Lebih dari semua yang ada, amin. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia. Mari angkat kedua tangan, lift up your hands. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Akan Engkau. Ku kagum, amin. Mari angkat kedua tangan, lalu-lalukan Dia yang dahsyat. Ku kagum, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ku sanjung Kau di tempat ini, amin. Sebab we exalted your name, Lord. Ku sanjung Kau lebih yang lain, dan ku datang menyembah Tuhan. Tell him, amin. Ku sanjung Kau di tempat ini, yes. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari
sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat ini. Tak pernah membesar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Aku sembah. Amin. Oh, kami sembah Kau selama-lamanya. Oh, Kau oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah. Come on, we want more than voice. Aku oh Tuhan, Kau ku sembah, mari angkat kedua tanganmu, Kau ku sembah, oh yeah, Kau ku sembah, kami sembah Kau Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kau tidak terduga Tuhan, Kau tidak terhitung, Kau sangat mengagumkan Tuhan. Amin. Amin. Kami sanjung Engkau. Semusim berlalu, lihat aku kasih
setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu meliharaku. Yes. Kasih dan setia, your faithfulness, Lord, tak pernah lama lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, amin, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih, your faithfulness, Lord, tak pernah layu di hidupku. And sing again. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan, lebih luas kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
kasih-Mu sungguh ku Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tahu rencana-Mu selalu besar buat kami. Seluruh rancangan-Mu Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan kami nyanyikan, we sing about You, Lord. We sing about Your goodness, Your greatness, Lord. Just want to worship You the rest of our life, Lord. We just want to lift Your name on high, oh God. Kami hanya ingin tinggikan Engkau. Kami hanya ingin naikkan syukur every time, every day, every hour, Lord. Thank You, Father. We thank You, Father. We glorify Your name, Lord. We glorify Your name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat. Ada sebuah lagu yang saya pernah nyanyi dulu.
Lagu ini dibikin aransemennya oleh Pak Hari Anggoman. Dan saya selalu ingat lagu ini sangat-sangat dalam, berkesan dalam hidup saya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancangan walau di tengah. Ingin ku selalu rasakan arti kehadiran, arti boleh taruh tangan kita di dada, dalam Dia kita aman. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan.
Saya percaya bahwa kebesaran Tuhan itu tidak terduga, tidak terselami, saudara ya. Seperti lagu yang saya ingat saya nyanyi mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya, sebelum saya sakit ya. Dan lagu ini sangat-sangat selalu mengingatkan saya bahwa in the midst of the storm, di tengah badai, asalkan Yesus hadir di sana, everything gonna be okay. Setuju, boleh katakan amin. Boleh dengar tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat. Nah, saya percaya bahwa hari ini saya ingin kita sama-sama akan baca beberapa firman Tuhan tentang kebesaran Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, the greatness of God. Kedahsyatan Tuhan yang tidak terselami. Kenapa tidak terselami? Sebab itu banyak kali kita suka pikir bahwa kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang gak make sense, yang gak masuk akal, yang sulit untuk kita paham, yang sulit untuk kita mengerti. Karena memang Dia besar, yang sepakat boleh katakan amin. Kalau Dia sama besar dengan kita, cara berpikir, cara merencanakan sesuatu, rencana Tuhan, God's plan itu sama dengan rencana kita. Ya, kita tidak perlu Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar, saudara akan melihat ada banyak kali kita ada di momen-momen yang sangat terbatas, yang sangat tidak masuk akal. Saudara, saya rindu kita baca satu firman Tuhan dalam Yohanes 9. Suatu waktu ada kisah, ada seorang anak yang terlahir buta, saudara. Ada seorang yang buta. Dan kemudian mereka bertanya kepada Yesus, siapa yang salah? Anak ini atau orang tuanya? Dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ke 4 di situ dicatat, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat ada seorang buta sejak lahir. Jadi dari kecil itu buta. Dan murid-murid bertanya kepadanya, ingin menjebak Yesus. Kalau dia buta sejak lahir, siapa yang salah? Dan kemudian mereka berusaha untuk bertanya, hanya untuk ingin menjebak, saudara. Kemudian Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, bahkan ayat selanjutnya, kemudian Yesus menceritakan beberapa hal yang lain. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang, akan datang malam di mana tidak ada orang yang bisa bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah itu Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu di tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergi, basuhlah dirimu dalam kolam. Siloam artinya yang diutus. Maka orang itu pergilah, orang itu ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tidak selesai sampai situ, karena pada waktu itu Yesus menyembuhkan pada saat hari Sabat. Jadi dilarang untuk melakukan aktivitas apapun. Adapun hari itu waktu Yesus membuat lumpur dan memelekkan mata orang buta adalah hari Sabat di ayat 14. Sehingga ini menjadi salah satu kesempatan untuk menjebak Yesus. Kenapa Dia menyembuhkan pada waktu hari Sabat. Ayat 16. Lalu kata sebagian orang, mungkin bahasa saya sedikit berbeda saudara terjemahannya. Lalu kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. He's not from God. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sabatikal. Jadi dia melanggar peraturan yang ada pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, dan kemudian cerita ini terus bergulir sampai saya loncat ke ayat 23 sampai ke 26. Saya ingin kita membaca sedikit beberapa jadi tahu alur ceritanya. Di situ dikatakan itu sebabnya ibu bapak ini berkata, waktu mereka tanya kepada orang tuanya, mereka bertanya supaya pengen tahu ini kenapa anaknya bisa sembuh. Saudara. Tapi kemudian orang tuanya suruh untuk tanya kepada anaknya. Dikatakan bahwa kalau Anda baca dari ayat 23 sampai 26. Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri karena dia sudah dewasa.
Saudara. Dan kemudian apa yang dikatakan ayat selanjutnya? Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat selanjutnya berkata, jawabnya. Orang buta ini jawab, Bapak Ibu. Jadi mereka tahu Yesus itu berdosa karena dia melanggar hukum adat istiadat pada hari Sabat. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, dia bilang. Tetapi satu hal yang aku tahu, ini satu statement yang sangat luar biasa. Bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan tentang cara Tuhan bekerja yang melampaui batas-batas pikiran kita. Saya mendengar kesaksian dari Bonbait. Bagaimana jalan-jalan tertutup. Bagaimana dihina oleh orang. Membuat kue. Dan itu juga bukan orang jauh ya, teman dekat juga. Untuk orang yang baru pemula dan masih muda ya, pasti juga akan salah, kurang. Tetapi ketika mengalami direndahkan dan yang lain, saudara, di situ Tuhan akan bekerja. Asal respon kita tetap mempercayai bahwa Dia bekerja di balik semuanya. Bisa saja ketika memulai karir tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi berbeda ketika kadang Tuhan mengizinkan terjadi tantangan, terjadi jalan-jalan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dapat pujian itu Tuhan. Supaya kita boleh melihat kebesarannya, kedahsyatannya. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, saya mendengar kesaksian ini sampai berpikir, Tuhan ada di sana. Direndahkan dan jalan tertutup. Tetapi mereka mendatangi Tuhan dan mencoba sambil mengandalkan Tuhan. Dengan bercucuran air mata mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak tahu. Tapi saudara lihat. Dan saya percaya banyak sekali kita di tempat ini juga yang mengalami hal yang sama. Setuju boleh katakan amin. Yang ketika engkau memulai sesuatu dan kemudian ada tantangan, ada kesulitan, jangan cepat-cepat kita kecewa dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh nyanyikan lagu tadi. Karena apa? Kadang-kadang Tuhan cara kerjanya berbeda. Cara kerja Tuhan itu berbeda, plannya Tuhan itu berbeda. Kadang Dia ingin mengangkat tinggi, Dia ingin membuka jalan, Dia ingin menyatakan kuasa dan kehebatannya. Tetapi kadang Dia tarik kita turun, Dia bawa kita ke bawah. Saudara, hanya untuk supaya kita bisa melihat ada tangan yang tidak kelihatan yang masih bekerja. He's still working. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kami hanya mendengar kesaksian mereka nangis doa, nangis doa, nangis doa, that's it. Hanya itu, nangis doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Anda lihat, kemudian Tuhan membuka pintu. Pintu kecil. Kadang-kadang pintu kecil itu ada hal yang luar biasa untuk menuju pintu yang besar. Sebab itu jangan anggap remeh ketika Tuhan mempercayakan Anda hal-hal yang kecil. Pekerjaan yang kecil, karir yang kelihatannya kecil. Karir yang dilihat sebelah mata orang. Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kita seorang ibu yang setiap hari Selasa datang khusus dari Bandung untuk beribadah bersama dengan kita. Boleh kita kasih aplaus? Thank you Ibu. Saya aja yang sangat terharu ya, maksud saya ya. Apalagi Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat small things, sesuatu yang kecil di tangan Tuhan yang besar dan melibatkan kesetiaan Anda dan saya, kau akan melihat tangan Tuhan bekerja. Saudara, dalam kurun waktu yang sangat singkat hanya dihujani dengan air mata dan mencari Tuhan. Air mata mencari Tuhan. Jalan terus tertutup, tapi Tuhan masih bekerja.
Bapak Ibu, mungkin one day kita akan dengar kesaksian. Saya percaya banyak sekali kita yang ngalamin jalan tertutup. Jangan takut, jangan takut. Tuhan ingin membawa kita turun hanya untuk mengangkat kita. Hanya untuk mengangkat kita untuk memandang Dia dahsyat, Dia luar biasa. Boleh dengar tepuk tangan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Saya diberi kesempatan ada pelayanan keluar kota di tengah minggu ya. Karena nanti hari Minggu kita akan start untuk Sunday service. Saudara, dan saya sangat excited sekali. Dan saya keliling ke daerah. Dan mereka selalu cerita bahwa sangat diberkati lewat ibadah. Sekalipun mungkin sederhana dari setiap tayangan. Dari Malam Mujizat. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Buat Yesus yang dahsyat. Kelihatannya kecil. Kelihatannya benih yang biasa. Tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang terus bekerja. Bapak Ibu, firman Allah berkata, Dia katakan bahwa aku tidak tahu orang itu berdosa atau tidak. Bahkan Dia bilang bahwa Dia nggak peduli. Tapi Dia hanya tahu, Dia concern. Dulu aku buta, but now I see. Sekarang aku melihat. Yang kita perlu ingat, biarkan semua cara Tuhan bekerja. Bagaimana Dia bekerja, itu bukan pikiran kita, bukan bisnis kita. It's not my business, bukan yang harus saya pikirkan. Betul, kadang-kadang kita pikir, tapi terbatas pikiran manusia. Sebab itu Paulus bilang bahwa tidak bisa terlukiskan kebesaran Tuhan. Tidak bisa terduga kehebatan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 139. Kita akan baca beberapa ayat. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ada di antara Bapak Ibu dipercayakan hal-hal yang besar. Dan kita pasti takut duluan. Ada seorang teman saya, dia udah berdoa dan Tuhan buka jalan, langsung diangkat jabatannya tinggi. Dia takut saudara. Tapi kemudian dia bilang dia andalkan Tuhan. Dia ambil kesempatan itu dan Tuhan bekerja. Dan kami dengar kesaksian dari Bonbite. Anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Dalam kurun waktu yang cukup singkat. Tuhan buka setiap pintu. Cabang satu. Cabang satu lagi. Cabang satu. Dan saya percaya di tempat ini kami dengar banyak sekali kesaksian-kesaksian pemeliharaan Tuhan. Sebab itu lagu Semusim Berlalu itu sangat memberkati saya. Satu liriknya bahwa semusim berlalu, Ibu Vita, lewat through the years, lewat musim yang sulit, tangan siapa yang pelihara? Tangan Tuhan. Steffi, lewat musim berlalu, siapa di balik semua cerita kita? Dia hanya ingin membawa kita melihat kebesarannya. Sebab itu jangan rendah diri kalau kita ada di bawah sekarang. Karena semua orang yang hebat yang dicatat di Alkitab, mereka ditarik turun. Mereka kadang dipisahkan dari banyak orang. Berapa waktu saya agak sedikit jarang sosial media. Saya pengen banyak untuk lebih fokus dengan Tuhan. Bukan salah ya. Setelah itu mungkin saya tetap akan balik lagi untuk. Karena Tuhan bisa bekerja lewat apapun. Pekerjaan semua pakai sosial media. Saudara. Tetapi ada kadang-kala saya ngerasa saya ingin tarik diri sedikit untuk saya. Apa yang Tuhan mau cerita. Apa yang Tuhan mau bagikan. Apa rencana Tuhan. Dan apa yang maunya Tuhan. Saudara. Spend time with God. Itu akan membuat Anda melihat Tuhan lebih lagi. Setuju, boleh katakan amin? Tidak terduga. Ada saya dengar kesaksian-kesaksian yang belum bisa disaksikan ya. Mungkin one day dari Bapak Ibu Jemaat di tempat ini bagaimana Tuhan bekerja lewat setiap hal. Saudara, ada satu ayat yang berkata seperti ini. Ayub 11 ayat 7 sampai ke 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa.
Ada seorang teman saya, dia datang dan dia bilang begini, minta didoakan untuk rencana ke depannya. Dia membangun karir, membangun usaha, dan dia juga membangun hubungan dengan seseorang. Dan saudara, kemudian beberapa waktu berlalu, saya hanya menguatkan, saya bilang Tuhan pasti akan bicara. Tuhan tidak terlalu sibuk, dia pasti akan bicara. Dia pasti bicara lewat orang lain. Alkitab catat lewat hamba Tuhan, lewat orang-orang sekitar, lewat firman udah pasti. Dan saudara, saya nggak bilang seperti apa, hanya bilang itu Tuhan pasti bicara. Kecuali kita nggak dengar, atau kita tutup kuping, atau kita mengeraskan hati. Beberapa musim kemudian berlalu, lewat. Kami ketemu dan dengan bercucuran air mata. Dia bilang bagaimana Tuhan melindungi dia. Dari ketika dia membangun karir. Dan Tuhan lindungi dari orang-orang yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia bilang jebakan yang tadinya harusnya dia akan ditangkap. Harusnya dia itu akan masuk ke penjara karena urusannya besar. Tapi dia rasa bahwa Tuhan taruh sesuatu. Tuhan bicara sesuatu. Dan kemudian Tuhan lindungi dia. Bapak Ibu, ini kelihatan hal kecil mungkin. Tapi dia bilang dengan bercucuran mata, Yesus itu benar-benar hidup. Bahkan cerita lagi tentang bagaimana Tuhan melindungi dia. Dia tidak terlalu kenal satu orang. Membangun hubungan, Bapak Ibu. Tetapi kemudian Tuhan membawa dalam satu musim. Sampai kemudian dia dibukakan oleh Tuhan. Dan dia mengambil keputusan, dia bilang, Pastor, kalau saya hari itu tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Selesai. Dia hampir menikah dengan seseorang yang kemudian at the end. Itu pukul pasangannya yang tidak jadi menikah. Every day. Ke gereja, saudara. Dan melayani. Tidak menjadi ukuran. Setuju, boleh katakan amin. Saya ingat dan saya dan suami pernah mengingatkan seorang teman kami. Dia datang kepada kami. Pastor, please pray. Oh iya. Dia datang bersama seorang calon suaminya. Hamba Tuhan. Kan tidak semua hamba Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Tuhan. Semua kita terbatas. Setuju, boleh katakan amin. Saya tidak menyalahkan hamba Tuhannya, tapi mungkin ada proses-proses yang tidak terselesaikan di masa lalu. Suami saya berulang-ulang mengingatkan, please, no. Karena masih pacaran sudah menunjukkan beberapa hal. Sampai mukul. Tapi masih mukul yang kecil-kecil, imut-imut saya. Ya kan? Oh enggak, Pastor, pasti dia akan berubah. Dia sudah janji, sudah sembah kaki, sudah sujud. Surga di telapak kaki ibu, itu kan harusnya kan gitu ya. Tapi tidak semua ibu saya. Sudah sujud, minta ampun, iya enggak akan lagi, dan berubah. Anda lihat, beberapa waktu kemudian kami hanya ucapkan berkat, kami bilang semua yang terbaik. Anda tahu, enggak sampai beberapa bulan, telepon jam 2, jam 3, nangis. Babak belur, berdarah. Saya bilang nginep di rumah. Sampai pakai benda tajam, pakai garpu. Anda lihat. Berkali-kali kami kasih tahu. Suami saya berkali-kali kasih tahu. Minta kehendak Tuhan. Saudara, apa firman Tuhan ini? Memahami pikiran Tuhan. Betul. Memahami rencana Tuhan. Ketika anak saya pulang dari Amerika, dia bilang, Ma, jujur saya, apa ini dari Tuhan apa bukan? Saya bilang, ada banyak peneguhan. Saya bilang, minta kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan, jangan takut. Hari esok dia pegang. Belum kelihatan, hari esok dia pegang. Setuju, boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu yang sedang ingin membangun karir, membangun mimpi-mimpi yang luar biasa. Anda sedang ada di momen
momen-momen yang sulit, cari kehendak Tuhan. Karena firman Allah berkata terlalu luas, tidak terselami. Saudara, bagaimana cara untuk kita memahami kehendak Tuhan? Saudara, taruh kehendak kita di titik yang paling bawah. Di bawah 0. Kita pengen apa? Pengen apa Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang mau, saya nggak apa-apa. Oh, itu berat. Karena itu kita melepaskan hak, Bapak Ibu. Membangun usaha, membangun hubungan. Dalam mimpi-mimpi atau even dalam pelayanan. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, Tuhan buka jalan. Kalau bukan, saya nggak mau. Karena tidak semua pelayanan itu juga memang kita dalam rencana Tuhan. Suatu waktu saya pergi dalam satu pelayanan. Dan ternyata di situ mereka masih ada di garis kumpulan yang, maaf saudara ya, yang agak sedikit melenceng. Penyesatan. Saudara. Jadi saya juga harus hati-hati. Saya selalu tanya ke orang yang undang, seperti apa visi dan yang lain. Ada gereja kecil, oh gak apa-apa. Gak ada masalah. Karena saya tahu bahwa melayani itu kehormatan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Saya terakhir ke Israel itu 2013 atau 2014. Dan sejak hari itu kan kami ada mulai reward ibadah gereja. Dan sulit untuk saya mengambil, selalu pengen dari dulu ke Israel ya. Sudah pergi. Tapi sampai 2013 dan suami kami memutuskan gak pergi. Yang datang minta itu gak berhenti. Setiap tahun. Sampai dikasih fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Saudara, saya dan suami selalu bilang, kami ada pelayanan. Tidak bisa terlalu banyak untuk lewatin. Kalau tidak stay di dalam. 10 tahun. Sudah selalu orang datang. Ini saya pengen cerita bahwa saya tidak pernah pikirkan, Bapak Ibu. Suatu waktu ada seorang yang datang dan kami sudah bilang gak bisa Pak. Nggak bisa Pak, kami tidak bisa. Dalam pembicaraan ngobrol. Dan ketika dia ngomong, Ibu, ketika saya hadir di reward, I can feel the presence of God. Dan ini bukan soal ke Israel. Bukan soal itu, kalau ke Israel udah sering. Tapi dia bilang, dia rindu untuk melihat. Ada banyak orang mengalami hadirat Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Ketika dia bilang presence of God, saya tadinya selalu bilang tidak bisa. Mau lewat Italia, mau lewat Eropa. Gak bisa Pak, mohon maaf. Tapi malam itu kemudian saya ada bersama suami ngobrol. Suami tetap bilang enggak, kami berdoa lagi. Dan suami saya katakan, boleh kalau memang ini rencana Tuhan. Dan kemarin sama Pak Alphonse, Ibu Greta juga. Calon wali kota dari Bethlehem. Itu datang ke Jakarta dan duta besar Palestina juga hadir beberapa hari yang lalu. Kami bersama dalam suatu ibadah praise and worship. Dan saya bilang, Tuhan, ini waktu Tuhan. Saya selalu nolak, mau dia fasilitas apapun. Karena suami selalu bilang bahwa ini mungkin pelayanan kecil di reward. Tapi buat kami ini adalah sesuatu yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara teman-teman yang sedang bangun sesuatu kecil Pak, jangan lihat itu kecil. Engkau akan melihat cara Tuhan bekerja, tidak masuk akal. Tapi start dari hal yang kecil dan libatkan tangan Allah yang besar. Dan engkau akan melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Di balik semua itu yang percaya dengan iman boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat saudara. Ayat ini berkata ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, batas-batas kemahakuasaan Tuhan. Dia katakan saudara, terlalu luar biasa tinggi. Ayat 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Lebih luas dari samudra. Ini kata Ayub. Dan kemudian ada satu kata juga dalam firman yang berkata Yesaya 40 ayat 26 sampai 29. Arahkanlah matamu ke langit, lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentaranya
mereka keluar. Bapak Ibu, yang nyuruh bintang itu Tuhan. Yang keluar masuk nggak tabrakan ya saudara. Dari matahari, bulan, saya nggak begitu tahu ya soal itu ya. Tapi Anda lihat, kalau bukan Tuhan, mungkin sudah banyak kali tabrakan kali ya. Saudara, bahkan yang membuat saya berpikir, kalau saudara baca ayat ini, seterusnya dikatakan bintang-bintang saja dia kasih nama. Kalau dia kasih nama bintang, saya percaya Anda dan saya pasti juga dia tahu. Amin saudara. Kalau mau dibilang bintang itu benda mati, kita ini benda mulia, hidup saudara. Bintang aja dia atur keluar masuk. Masakan Anda dan saya yang ada di tengah badai, di tengah kesulitan, kemudian Tuhan tidak bisa tolong. Saudara, Alkitab mencatat Paulus bilang, terlalu luas engkau, hebat pikiranmu. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kenali kehendak dan pikiran Tuhan. Dia tidak pernah merancangkan yang salah, bahkan yang keliru. Setuju boleh katakan amin. Tidak pernah. Tapi kita harus masuk di dalam rencananya. Setuju boleh katakan amin. Sehingga kita boleh melihat kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Orang buta ini bilang, saya nggak peduli dia siapa. Artinya cara kerjanya seperti apa, dia berdosa atau tidak. Karena orang Yahudi mempersalahkan Yesus. Tapi dia cuma bilang, dulu aku buta, tapi aku melihat hari ini. Saudaraku yang kekasih, apa yang harus kita lakukan? Kenali, belajar mengenal kehendak Tuhan, melebihi keinginan kita. Yang saya katakan kasih di nol. Kalau dari Tuhan, pekerjaan ini pasti Tuhan buka jalan. Lakukan, jangan takut. Kalau dari Tuhan, proyek ini Dia akan kasih tahu. Setuju boleh katakan amin. Kalau dari Tuhan, hubungan ini Dia akan meneguhkan satu demi satu, saudara. Dan jangan takut. Setuju boleh katakan amin. Kalau dari Tuhan yang saya dan saudara sedang lakukan, jangan takut. Ibu jangan takut. Kalau Tuhan yang berperang ganti ibu, semua yang mustahil Dia bisa buat jadi mungkin. Yang ibu hadapi orang masih manusia, Bu. Yang ibu hadapi nggak ada beda dengan ibu, sama. Tapi siapa yang backing ibu itu yang hebat. Ibu ini setiap kita belum doa, ibu udah datang. Kita baru ngumpul, ibu sudah datang. Dan ibu cerita bahwa dia mengalami tantangan-tantangan yang besar. Orang-orang yang hebat yang di depan ibu. Yesus jauh lebih hebat. Andalkan dia, Bu. Dia tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara, ketika saya terinspirasi lewat Bu Sanitri ya. Waktu saya sakit dulu COVID, suami selalu mengirimkan jamu, selalu mengirimkan makanan-makanan sehat. Dan di situ saya suka juga sudah dari dulu. Saya suka bikin. Kemudian ada apalagi saya bikin lagi. Kan mestinya pakai takaran. Tapi saya kadang ya udah cemplang-cemplung. Kalau masakan oke. Tapi kalau kue itu kan harus ada takaran. Saya bikin, saya tanya ke Berli, aduh ini keras Mam. Gitu. Nggak pakai takaran, ngawur. Yang kedua, coba lagi. Ya ini mah alot Mam, gitu. Wah ini enak Mam. Gitu. Padahal juga sama, ngarang, nggak pakai takaran. Gitu kan. Tapi itu kan kefefet ya, saudara ya. Tapi saudara kasih dan Tuhan ingatkan. Kita aja mau bikin kue pakai ukuran. Kadang-kadang cara Tuhan bekerja tidak bisa kita ukur. Setuju boleh katakan amin. Dia tutup di sini, dia ingin buka di sana. Setuju boleh katakan amin. Dia izinkan orang-orang meninggalkan Anda. Dia replace orang-orang yang Tuhan akan taruh hatinya. Setuju boleh katakan amin.
Dan seorang berkata kepada saya, Pastor, saya ditinggalkan semua orang. Saya bilang, Yesus tidak kan? Iya. Saudara, tidak ada yang meninggalkan kita. Setuju boleh katakan amin. Immanuel itu artinya God with us. Kalau ibu sendiri, tidak ada orang di samping ibu, itu juga bisa, gak ada masalah. Karena Immanuel artinya God with us. Tuhan yang bermanunggal. Hanya Ibu Vita dan Pak Harvin bersama dengan Tuhan. Engkau cakap menanggung segala sesuatu. Setuju boleh katakan amin. Hanya Anda sendiri. Libatkan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Saya rindu pada hari ini kita belajar kehendak Tuhan. Dan kemudian kita belajar untuk memahami ukuran kita, bukan ukuran Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Jadi kalau di kiri kanan saudara boleh bilang, kalau direndahkan siap-siap naik, boleh colek sedikit. Setuju boleh katakan amin. Karena hanya orang yang di bawah, Alkitab mencatat, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya dia angkat tinggi. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan yang terbaik. Kalau Anda jalan tertutup, belum tentu itu setan, belum tentu itu iblis. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita tersungkur rata dengan tanah. Setuju boleh katakan amin. Supaya kita boleh datang, Tuhan, saya sudah tidak ada orang yang bisa saya andalkan. Kenapa saya sering bersaksi tentang reward? Karena buat Bapak Ibu mungkin itu hal yang biasa. Gereja buka, gereja tutup biasa. Buat kami, amazing. Selalu mendengar kabar, Tuhan, kau hebat. Kami datang ke tempat yang lantai 36, yang nanti semoga di Oktober sudah bisa Bapak Ibu ya. Kita datang ke sana mungkin sekitar 7 tahun lalu lebih saudara ya. Berniat ingin cari tempat. Kita masuk ke tempat itu lewat satpam atau agent saya lupa. Dan kita masuk tanya harganya, oh gak sanggup. Gak kuat. Ya Allah, gak sanggup. Saudara, cari tempat. Udah dapat tempat, pindah. Dapat tempat, gak boleh pakai lagi. Beberapa tahun. Buat kami, it's not easy. Bapak Ibu, saya kok pelayanan keluar semuanya hatinya menjerit nangis, Tuhan. Saya boleh melayani di luar, kapan Tuhan buka jalan buat kami. Kalau Tuhan tidak berkenan pun kami gak apa-apa. Ministry bukan soal mimbar, bukan soal kebesaran gedung. Kami akan tetap mencari jiwa. Nah, saudaraku yang kasih, tempat yang 7 tahun yang lalu kami pergi mendoakan dan dengar harganya kayaknya gak kuat dan gak sanggup. Tapi apa kata Tuhan? Dia sanggup, waktunya dia. Saudara tahu? Kemudian tahun berlewat, semusim berlalu. Lantai 36 yang kami pergi 7 tahun yang lalu, tempat itu yang diberikan untuk kami ibadah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yeah! Tuhan masih bekerja. God still working. Bahkan ada orang atau tidak ada orang di samping Anda, dia masih bekerja. Sebab itu Daud bilang bahwa dalam kelelahan aku tidak bisa memahami engkau. Terlalu hebat engkau. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau engkau sedang mengalami hal-hal yang sulit, ingat Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Cari kehendak Tuhan. Datang tertunduk di kaki Tuhan. Minta kehendak Tuhan. Engkau akan berjalan dari satu pintu kemurahan Tuhan kepada pintu-pintu yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kebesaran Tuhan tidak ada duanya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, yeah. Sungguh ku Mari angkat kedua tanganmu dimanapun Anda berada, katakan lebih luas
Ada di antara Bapak Ibu yang banyak kali engkau ditinggalkan orang-orang yang kau harapkan. Bapak Ibu gak usah maju ke depan. Di tempat Anda duduk, dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, kabar baik, Dia masih sanggup bekerja, menggenapi apa yang Dia rancangkan. Ada orang mendukung Anda atau tidak ada orang, Dia sanggup. Ada di antara Bapak Ibu yang kehilangan banyak hal. Boleh taruh tangan kita di dada. Kadang Tuhan ambil sesuatu yang sangat berharga, karena Dia akan kasih yang terbaik. Ada di antara Bapak Ibu yang kehilangan kesempatan bisnis, pekerjaan, mungkin sedih. Tapi Tuhan tidak tidur. Ada di antara Anda yang diserobot orang, bisnisnya diambil, dimakan orang dekat bahkan. Jangan takut. Langit dan bumi punya Tuhan. Dia tidak terbatas. Dia sumbernya. Jangan takut. Mari taruh tangan kita di dada. Kau akan tahu bahwa Tuhan selalu di sana. Tuhan, He always be there. Dia selalu di sana. No matter what. Amin. Kau akan baik-baik. Karena Dia pelihara. Dia Immanuel. Bermenunggal bersama dengan kita. Dan Dia tidak pernah kekurangan cara. Hamba berdoa. Bahwa setiap kami yang mengalami kehilangan. Baik itu teman-teman terbaik. Orang-orang terdekat. Keluarga mungkin. Kau kehilangan karir. Keuangan. Kesempatan dan yang lain. Ingat baik. Tuhan masih bekerja. Engkau boleh hilang apapun. Tapi Yesus jangan pernah kita lepaskan. Pegang erat. Dia sumber di atas segala-galanya. Paulus bilang melewati semua musim. Aku tidak bisa menghitung semua kebaikan Tuhan. Dia sanggup dan Dia masih bekerja. Hamba berdoa setiap rasa kehilangan yang dialami oleh setiap kami, Tuhan gantikan dengan kekuatan, semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan replace dengan orang-orang terbaik sepanjang hidupmu. Jangan takut, don't care what everyone say. Jangan peduli apa kata orang. Jalan dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang membuka pintu-pintu. Dan engkau akan dibuat Tuhan terkagum-kagum. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Shandara takaya ralabaya shikara labaya ralabaya. Korea labaya syakara labaya labaya. Mari boleh buka tangan kita kembali di hadapan Tuhan. Amin. 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 Shandara takaya ralabaya shandara. Kami berdoa di tempat ini. Biarkan kami mengalami kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Dalam segala keadaan
Terima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Terus kenali kehendak Tuhan. Terus bersyukur. Percaya. Ku bersyukur. We give you thanks, Lord. Belajar untuk melepaskan. Dan biarkan Tuhan yang besar itu bekerja. Buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur. Saya undang Pastor Dev. Biarlah saat ini kita membuka tangan kita. Amin. Kita arahkan ke Tuhan. Amin. Mulai katakan syukurmu atas apa yang Tuhan saat ini kau yakin ini Dia akan melakukan hal yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Mulai katakan, mulai bersyukur, katakan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yang aku terima saat ini. Yes. Aku bersyukur Tuhan. Bahwa aku sudah menerima kesembuhan saat ini. Amin. Aku bersyukur Tuhan. Engkau sudah membuka jalan saat ini buat aku. Buat bisnisku. Buat pekerjaanku. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Kau sudah promosikan aku. Aku bersyukur Tuhan Kau sudah pulihkan keluargaku. Aku bersyukur. Katakan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi doamu. Apa yang menjadi kerinduanmu. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau memperluas bisnisku. Engkau memperluas usahaku. Aku bersyukur Tuhan. Engkau mengangkat aku. Memulihkan keadaanku. Amin. Memberkati keuanganku. Memberkati masa depanku. Memberkati masa depan anak-anakku. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Katakan Tuhan sedang melakukan hal ini. Tuhan sedang melakukan hal yang dahsyat saat ini. Katakan di hadapan Tuhan dengan iman percayamu. Percayalah apa yang kau syukuri hari ini kau terima dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan.
kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terima kuasa perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan di hadapan Tuhan syukur-Mu. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Amin. Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Amin. Dengan iman percaya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin. Bersyukur Bapa, Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami percaya saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah menerima setiap jawaban doa kami. Kami terima mujizat. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus Yes. Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda syukur kita atas semua kebaikannya. Kita bisa berikan perpuluhan kita. Kita bisa berikan persembahan yang terbaik. Sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku juga akan mendukung buat pembangunan gereja di lantai 36. Saudaraku bisa menabur, juga bisa mengirimkan lewat mentransfer di rekening gereja yang tertera. Bapak Ibu Saudara juga bisa scan lewat barcode ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku bisa menabur dan memberkati buat pembangunan gereja, karena ada banyak hal yang dibutuhkan, mulai kursi, tapi puji Tuhan untuk lighting saudaraku sudah mulai terpenuhi. Juga puji Tuhan juga untuk alat musik, drum sudah dikasih, diberkati oleh Tuhan. Bahkan tadi kami berdoa untuk salah satu alat musik keyboard PSR. Tiba-tiba tadi saya ditunjukkan ada seorang ibu yang ingin memberkati. Waktu saya melihat, kok persis Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Dan Tuhan mulai memberkati satu-satu. Dan kita terus berdoa khususnya buat sound system yang begitu besar. Tapi kami percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin. Mari terus dukung dalam doa. Dan saya percaya hari Minggu nanti di ibadah di lantai 36 sebelum dimulai semuanya sudah dilengkapi. Karena kita layani siapa? Tuhan di atas segala Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan kasih setiamu luar biasa. Engkau sudah menyertai, memberkati kami dalam hidup kami. Hari ini kami ingin memberi Tuhan karena kami mencintai, mengasihi Engkau. Kami memberikan perpuluhan karena kami mau taat kepada firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi. Berkati mereka dengan berlipat-lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita memberi dengan kita tetap akan memuliakan Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hand, I will sing of the goodness of God. Yang ngalamin kebaikan Tuhan sing.
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been there. Saya undang kita bangkit berdiri. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi, all my life, seumur hidup, amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Kau baik, sungguh baik, Amin. sangat baik. Amin. Kami percaya Tuhan, saat ini juga kami sudah menerima kebaikan-Mu. Amin. Kami pulang, kami menerima berkat kebaikan Tuhan yang Amin. luar biasa. Bahkan kami pulang, kami mengalami Tuhan setiap Amin. jawaban doa kami. Amin. Sama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, biarlah kita mengangkat kedua tangan kita Amin. untuk kita menerima berkat Yes. daripada Tuhan. Kita pulang bawa kemenangan, kita pulang bawa mujizat, Amin. kita pulang Amin. membawa kebaikan Tuhan. Angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan layakkan namamu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekarang